Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini saya ditunjuk menjadi duta atau perwakilan dalam rangka proses pernikahan keluarga. Pada kesempatan ini saya ingin memperkenalkan bagaimana masyarakat Bugis atau bagaimana adat masyarakat Bugis khususnya di dalam melaksanakan hajatan pernikahan atau perkawinan. Secara garis besar, prosesi pernikahan atau perkawinan masyarakat Bugis itu melewati beberapa tahapan. Jadi kalau Anda ingin menikahi orang Bugis atau mungkin bermaksud memiliki menantu orang Bugis, setidaknya tahapan-tahapan ini harus dipahami baik oleh pihak laki-laki maupun pihak wanita. Tahapan yang pertama itu disebut dengan memanuk-manuk atau mapese-pese. Makna memanuk-manuk itu adalah diambil dari kata bahasa Indonesia burung. Manuk itu sama dengan burung. Kenapa? Karena biasa kita tahu ada istilah kabar burung. Jadi dalam prosesi memanuk-manuk atau pendekatan, ini adalah pendekatan, itu belum tentu diterima. Masih bisa memungkinkan ditolak atau tidak terjadi kesepakatan, sehingga disebut dengan memanuk-manuk. Nah, kalau tahapan yang pertama ini sudah ada lampu hijau, sudah ada gejala yang menunjukkan adanya keinginan dari pihak perempuan untuk menerima lamaran laki-laki, maka dilanjutkan dalam tahap berikutnya disebut dengan masuroh atau maduta. Suroh itu sama dengan suruh, menyuruh. Duta itu memperwakilkan. Jadi pihak perempuan memperwakilkan kepada seseorang untuk menyampaikan lamaran itu. Tahapan ini disebut dengan masuro atau maduta. Setelah lamaran ini diterima, maka tahapan berikutnya disebut dengan mapendredui atau mapetuada. Mapendredui artinya adalah menaikkan uang. Jadi menyampaikan uang belanja dari hasil kesepakatan sebelumnya. Lalu mapetuada artinya memutuskan kata. Di situ disepakati berbagai hal, termasuk waktu dan tanggal pernikahan, di mana, dan beberapa keputusan-keputusan lain. Ini disebut dengan mapendredui, menyerahkan uang belanja, dan mapetuada sekaligus memutuskan segala hal ihwal tentang pelaksanaan pernikahan kedua belah pihak. Setelah mapetuada itu masuk ke tahapan berikutnya disebut dengan mapaci. Ada juga yang menyebutnya tudam peni. Jadi kira-kira biasanya pada masyarakat Bugis itu mapaci dilakukan jika besoknya akan dilakukan pernikahan. Jadi misalnya kalau pernikahan dilaksanakan pada hari Ahad, maka malam Ahad itu dilakukan prosesi mapaci, baik pihak perempuan maupun pihak laki-laki. Tetapi di masyarakat Bugis untuk pihak laki-laki biasanya ini tidak terlalu diabaikan. Tetapi kalau pihak perempuan ini menjadi acara besar, maka seluruh keluarga dekat akan dipanggil untuk menjadi saksi persucian. Mapaci itu sebenarnya membersihkan, menyampaikan kepada halayak bahwa mempelai wanita ini adalah orang yang suci, orang yang punya niat yang bagus, mungkin masih perawan, mungkin belum pernah menikah dan lain sebagainya, sehingga perlu dipersaksikan bahwa masih dalam keadaan suci. Itulah makna hakikat mapaci. Di dalam prosesi mapaci ini banyak juga tahapan-tahapan, tetapi nanti berikutnya saya jelaskan bagaimana tahapan dalam proses mapaci.
Setelah mempaci, besoknya dilakukan prosesi mendrek nikah. Kalau dalam masyarakat Bugis itu pihak laki-laki ke pihak perempuan. Jadi pihak perempuan menjadi penerima. Jadi pihak laki-laki membawa rombongan untuk menikahi dalam proses akad nikah yang nanti akan dipandu oleh kuah atau dipandu oleh imam setempat atau pejabat pernikahan. Setelah menikah, lalu karena kemungkinan laki-laki belum bertemu dengan perempuan, maka tahapan berikutnya disebut dengan mapasikarawah atau menyentuhkan sebagai muhrim. Jadi itulah saat pertama mungkin laki-laki kalau tidak pernah bertemu menyaksikan istrinya, menyaksikan inilah yang menjadi tulang rusuknya. Perempuan juga akan melihat inilah imamnya. Dalam prosesi mapasikarawah ini biasanya perempuan masyarakat Bugis itu disimpan di dalam satu kamar, lalu kemudian laki-laki mengetuk, beri salam dan masuk. Nanti di sanalah nanti diserahkan biasanya cincin atau beberapa kenang-kenangan di dalam kamar pengantin perempuan. Setelah mapasikarawah dilakukan, selanjutnya adalah mematoah. Matoah itu artinya mertua atau mentuakan atau menganggap sebagai orang tua. Sebab perlu dipahami dalam prosesi pernikahan ada namanya mertua, ada namanya orang tua, ada namanya yang dituakan. Paman, tante atau om, kakek, nenek itu adalah orang yang dituakan. Jadi maksud mematoah ini adalah memperkenalkan pihak laki-laki, inilah keluarga-keluarga besar pihak perempuan. Setelah dilakukan mematoah di rumah mempelai wanita, lalu mempelai wanita ini akan berangkat atau ke rumah mempelai laki-laki. Dalam masyarakat Bugis ini disebut dengan marolah. Jadi ketika pihak perempuan datang ke rumah laki-laki setelah menikah itu pertama kali disebut dengan marolah. Marolah ini juga nanti dirangkaikan dengan mematoah. Kalau tadi laki-laki diperkenalkan pihak keluarga perempuan, kali ini pihak perempuan yang diperkenalkan lagi. Jadi keluarga laki-laki lagi yang memperkenalkan bahwa sayalah keluarga ini, inilah kakeknya, inilah neneknya, inilah om dan tante. Karena pernikahan itu adalah pertautan dua keluarga besar. Setelah dilakukan prosesi marolah, maka tahapan yang paling terakhir adalah tudak boting. Tudak boting itu sama dengan resepsi atau mempersaksikan kepada seluruh halayak. Biasanya bukan lagi terbatas pada keluarga, tetapi termasuk kerabat, tanda tolan, sahabat, teman itu akan datang untuk menjadi saksi atau memberikan doa restu kepada kedua mempelai. Biasanya masyarakat Bugis itu dilakukan di tempat-tempat terbuka atau sekarang karena era kemajuan itu dilakukan lagi di hotel-hotel ternama atau di tempat-tempat yang dianggap representatif untuk menggelar resepsi pernikahan. Makanya kira-kira asani-asana abotingan di masyarakat Bugis, begitulah kira-kira tahapan atau prosesi pernikahan masyarakat Bugis, mulai dari tahapan mapese-pese atau memanu-manu sampai dengan tudak boting atau resepsi. Mudah-mudahan informasi ini bisa memberikan satu informasi kepada saudara-saudara, sahabat, kerabat mungkin bermaksud menikahi masyarakat Bugis ataukah ingin menjalin keluarga baru dengan masyarakat Bugis. Mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat dan berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.